Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas 101. Apabila kita telah mengerti maksud dari 010, tentunya tidak sulit bagi kita untuk mengerti yang sebaliknya, yakni 101. Satu adalah rohani, kosong adalah tidak ada, adalah jasmani. Sebagaimana yang kita tahu bahwa perjalanan rohani manusia melalui 3 ikatan, yakni alam arwah, alam dunia, dan alam barzah. Sebelum kita manusia hidup di dunia, dia telah hidup di alam arwah atau alam roh. Dan itu artinya dia telah ada atau satu. Kemudian dia lahir di alam dunia untuk sementara, lalu pergi lagi, sehingga hilang dan kosong kembali. Dan ketika pindah ke alam barzah menjadi ada kembali atau satu. Maka bila ditulis dengan angka jadilah 101. Ada, tiada, ada. Setelah kita memahami hal ini, lalu apa gunanya? Bagi kita yang telah benar-benar dewasa atau akalnya telah sehat dan normal, kita semestinya siap menerima keterangan atau penjelasan apa saja. Hanya masalahnya kita tertarik atau tidak, atau karena kita terlalu asing atau belum terbiasa. Demikian juga halnya dengan rohani. Manusia terdiri dari 2 unsur, yakni jasmani dan rohani. Materi dan energi, wadah dan isi, dan seterusnya. Jasmani bersifat sementara, rohani itu selamanya. Mungkin lantaran rohani itu tak kasat mata, maka banyak orang yang menganggap bahwa rohani itu tidak ada. Yang ada hanyalah jasmani dan yang serba tanpa mata. Manusia hidup hanya di dunia saja, sehingga kematian atau kehilangan hidup, dan itu pasti sangatlah menakutkan. Jarang sekali orang yang senang bila diajak berbicara tentang kematian. Seakan-akan manusia itu tidak bisa mati. Karena kebanyakan kita sebagai manusia memiliki pandangan hidup yang seperti inilah, akhirnya Tuhan menghadirkan banyak rasul dan nabi yang membawa misi suci, mengabarkan adanya negeri akhirat. Tuhan, rohani, malaikat, surga, neraka, dan lain-lain. Dan ternyata sejarah membuktikan bahwa sebagian besar dari umat manusia selalu menolak seruan para rasul tersebut. Hanya sedikit sekali yang menurut atau beriman. Bahkan bukan hanya itu, ada beberapa nabi yang harus dibunuh ketika menjalankan misi kerasulannya. Dalam Al-Quran pun jelas-jelas dinyatakan di dalam surat Ar-Ra'd, yang artinya Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Anak-anakku, murid-muridku, bila Quran sendiri telah jelas menyatakan demikian, lalu bagaimana kita menyikapinya? Pernahkah kita berpikir dan bertanya pada diri sendiri, seandainya kita hidup
sejaman dengan Rasulullah, benarkah kita pasti bagian yang beriman? Bukankah pada waktu itu untuk iman pada Rasul taruhannya adalah nyawa kita? Lalu pernahkah kita menghitung berapa jumlah orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah? Berapa persenkah itu? Bila kita sekarang adalah bagian orang yang bangga terhadap keislaman kita karena mayoritas penduduk negara kita adalah Muslim, bahkan terbesar di dunia, marilah kita pelajari lagi sejarah Islam. Bukankah hanya dengan pasukan perang yang besar jumlahnya, kota Mekah baru bisa ditundukkan oleh Rasulullah? Apakah keislaman penduduk Mekah itu dengan sukarela? Kenyataan adalah kebenaran. Itulah kenyataannya. Nabi Muhammad disebut-sebut sebagai Rasul terakhir yang paling sukses. Adalah wajar, karena di samping sebagai Nabi, sebagai Rasul, beliau adalah presiden, ulama, jenderal perang, pengusaha yang sukses, dan masih banyak lagi prestasi beliau yang tidak mungkin terlampaui oleh siapapun. Wajar bila dikatakan uswatun hasanah atau suri teladan. Apapun profesi kita, teladan kita adalah Rasulullah. Beranikah kita mengatakan bahwa Rasulullah itu seorang yang tak mengerti akan hal-hal kerohanian? Beliau memang pernah menjalani hidup seperti seorang pertapa, yakni ketika masa-masa kholwat yang lebih kurang 10 tahun, atau masa proses mencari Tuhan. Akan tetapi setelah itu kehidupan beliau sangatlah aktif, bahkan agresif, ketika memperjuangkan keyakinan beliau yang sekarang kita kenal dengan nama agama Islam. Itu artinya mengenal dunia rohani tidak harus menjalani hidup sebagai seorang pertapa yang tugasnya hanya semedi semata. Justru dengan rohani yang kuat, kegiatan jasmani apapun tidak akan kehilangan arah yang sebenarnya, sehingga terhindar dari kesia-siaan. Contohnya adalah gaya hidup sekarang. Banyak dari kita yang selalu mengikuti tren atau perkembangan zaman, hanya ikut-ikutan semata. Dan itu sama sekali tidak memberikan keuntungan pada rohani kita. Ger anak-anakku, murid-muridku, dengan mengingat 101, 1 untuk rohani, 0 untuk jasmani, dan 1 lagi untuk rohani, maka arah hidup kita akan jelas bahwa yang hidup abadi itu adalah rohani, sedangkan jasmani itu sangat sementara. Maka tak salah bila dibilang 0 atau 0 atau tiada. Alam dunia adalah alam kekosongan atau alam ketiadaan, alam kepura-puraan, alam tipuan, alam hiasan semata. Namun kita juga jangan lupa bahwa alam dunia yang sangat singkat itulah yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Apa yang kita tanam di ladang kita, itulah yang nanti akan kita panen. Bila kebajikan yang kita tanam, maka kebajikan pula yang akan kita panen. Demikian pula sebaliknya. Manusia bukanlah produk material. Tidak sebagaimana pabrik memproduksi barang, manusia tidak bisa menciptakan manusia yang lainnya. Manusia hanya bisa merawat dirinya dalam kurun waktu tertentu saja. Setelah itu meninggalkan dunia. Manusia adalah produk rohani, dan itu artinya rohani yang ada di dalam diri manusia adalah urusan Tuhan semata. Manusia hanya bisa memahaminya, mengenalinya, tanpa bisa menciptakannya. Sekali lagi, jasmani itu sementara dan rohani itu selamanya.
Yang diciptakan itulah yang sementara, yang ada dengan sendirinya itulah yang abadi. Dalam ilmu tauhid kita mengenal sifat-sifat wajib Allah. Yang 20 itu antara lain ialah wujud, kitam, bako. Bila kita tahu bahwa rohani itu bagian dari yang maha ruh atau Tuhan, maka rohani itu juga pasti kekal, abadi. Kita mesti harus banyak-banyak bersyukur dengan anugerah akal yang sehat yang telah diberikan oleh Allah SWT pada kita, sehingga kita bisa mengerti, memahami dengan baik apa itu jasmani dan apa itu rohani. Mengapa alam dunia dianggap sebagai alam ketiadaan? Alam dunia adalah alam kasat mata, sedangkan alam rohani atau alam akhirat itu tidak tampak oleh mata. Oleh sebab itu wajar bila tak banyak orang yang mengerti bahwa alam rohani itu ada dan menganggap yang ada hanyalah jasmani semata. Bagi kita yang sangat duniawi, rohani itu tiada atau kosong. Alam dunia itu kosong dari rohani atau ketiadaan rohani. Bagi kita yang telah mengenal rohani, maka kita akan maklum akan hal tersebut. Oleh karena itu, dengan mengingat 101, kita jadi sadar makna yang sebenarnya. Meskipun kita juga harus sadar berapa banyak orang yang peduli dengan hal kerohanian di tengah-tengah keduniawian yang begitu gemerlap dan menyilaukan mata. Hakikat itu maknanya yang sebenarnya. Mengerti hakikat itu berarti mengerti hidup yang sebenarnya. Bila kita tidak mengenal dunia hakikat, maka dunia yang kita jalani adalah dunia khayalan semata, dunia impian semata. Dan entah sampai kapan kita bangun dari mimpi, semua terserah kita. Tuhan telah menyerahkan hidup kepada kita sampai pada batas-batas yang kita pahami. Oleh karena itu tetaplah berusaha dan bertawakal dan tetap berdoa. Semoga Tuhan senantiasa menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan pengabdian kepadanya. Amin. Sekian dulu wacangan-wacangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.